Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan berbagi cerita sejarah asal mula berdirinya Masjid Al-Aqsa yang dikutip dari pendapat para ulama. Mari kita mulai ke pokok cerita pembahasannya. Ada sejumlah pendapat yang berbeda dari ulama. Di antaranya ulama Ibnu Katsir, At-Tabrani, dan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa pertama kali dibangun oleh malaikat atas perintah Allah. Namun sebagian besar ulama juga meyakini bahwa sosok pertama yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, dan indah. Namun Masjid Al-Aqsa yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam roboh setelah 370 tahun akibat diserbu bangsa Babilonia. Di sisi lain, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Khalifah kedua Islam, yaitu Umar bin Khattab setelah kedatangannya ke Yerusalem. Masjid Al-Aqsa mengalami banyak renovasi dan perluasan. Hal ini termasuk saat era dinasti Umayyad, Abbasiyah, dan Kekaisaran Ottoman. Sementara itu, melansir dari The Times of Israel, tentara Muslim awalnya muncul di sekitar Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Saat itu, sosok yang bertanggung jawab atas Yerusalem adalah wakil pemerintah Bizantium, Patrick Sophornius, dan pemimpin gereja Kristen. Sophornius disebut-sebut menolak menyerahkan Yerusalem. Meskipun banyak pasukan Muslim yang mengepung kota itu, namun ia bersedia untuk menyerahkan Yerusalem jika Umar bin Khattab datang. Setelah mendapatkan permintaan tersebut, Umar bin Khattab pun segera meninggalkan Madinah dan pergi sendirian menuju Yerusalem dengan satu keledai dan satu asisten. Setibanya di Yerusalem, Umar bin Khattab langsung disambut Sophornius dan diajak keliling kota dan ke gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sophornius mengajak Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja. Namun Umar bin Khattab menolak. Umar bin Khattab bersikeras jika ia sholat di gereja, umat Islam akan menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Artinya, tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Sebagai gantinya, Umar bin Khattab akhirnya sholat di luar gereja, yakni lokasi yang berada di sisi selatan Komplek Al-Aqsa. Di tempat itulah Masjid Al-Aqsa dibangun. Pada awalnya Masjid Al-Aqsa diberi nama Al-Qibli, yang berarti Masjid Kiblat. Nama tersebut sesuai dengan kondisi Masjid Al-Aqsa yang pernah menjadi arah kiblat pertama bagi umat Islam di seluruh dunia sebelum pindah ke Mekah. Setelah berdiri tegak, Masjid Al-Aqsa mengalami serangkaian renovasi dan perluasan sepanjang sejarahnya, yaitu pada tahun 661 sampai 750 sebelum Masehi. Dinasti Umayyah memperbaiki bangunan ini, kemudian dilanjutkan Khalifah Abbasiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubi, dan Kekaisaran Ottoman. Meskipun telah melalui berbagai renovasi dan pembangunan, masjid ini berdiri di Komplek Al-Aqsa. Selain Masjid Al-Aqsa, di area ini juga terdapat Dome of the Rock dan tembok ratapan. Dome of the Rock atau Baitul Maqdis adalah tempat yang menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj atau perjalanan menuju langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Sementara itu, tembok ratapan diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya kuil kedua yang bertahan usai dihancurkan Romawi. Nah, itulah cerita sejarah asal mula dibangunnya Masjid Al-Aqsa menurut para ulama. Sekian saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.